Macan tutul. Malam semakin larut, acara pertunangan Ipana dan Karenja pun selesai. Semua orang sudah pamit undur diri. Setelah mengucapkan selamat kepada mereka, Ipana dan Karenja masih terus mengobrol di ruang tamu tanpa kenal lelah. Sementara yang lain sudah beristirahat ke kamar masing-masing kecuali Fajri. Ia harus menjadi satpam untuk mengawasi adik dan calon iparnya. Wajah lelah dan masam Fajri bercampur menjadi satu. Apalagi ketika Ipana dan Karenja terlihat begitu sengaja membuatnya kesal dengan kemesraan mereka. Cih, kalau bukan karena sayang udah kutendang mereka, batin Fajri mendelik. Baby, kamu gak pulang atau mau tidur di sini? Tanya Ipana yang lelah tertawa. Ia bersandar di lengan Fajri dan memeluk pria tampan itu. Aku tidur di kamar kamu boleh? Ucap Karenja terkekeh. Ngomong apa lo? Ucap Fajri melotot. Sabar Eja, 1 bulan lagi bisa terbebas dari macan tutul ini, ucap Karenja berbicara kepada dirinya sendiri. Sialan lo, ucap Fajri melempar Karenja menggunakan bantal sofa. Besok kalau udah nikah gue akan cari kamera pengawas tersembunyi di dalam ruang kerja Ipana, biar lo gak ngawasin kita lagi. Mencari semua pengawal bayangan Ipana yang selalu mengadu hal yang tidak-tidak, ucap Karenja merasa senang. Cih, mereka gak akan bisa lo temukan. Udah sana pulang, ucap Fajri mengusir. Cak, gua mau tahu diri di sini aja, ucap Karenja terkekeh dan terpana melihat Ipana yang sudah terlelap di dalam pelukan Fajri. Udah, sana lo biar nana gue yang urus, ucap Fajri ketus. Astaga, punya abang ipar gini amat, ucap Karenja mendelik dan segera pergi menuju kamarnya. Sementara Fajri menggendong Ipana menuju kamar gadis cantik itu dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Fajri tersenyum menatap wajah cantik Ipana. Ketika sampai di dalam kamar, ia segera membaringkan Ipana di atas ranjang dan menyelimutinya. Memandang wajah cantik itu dan mengecup lembut kening adik kecilnya. Dari dulu tidak ada satupun yang berubah di antara mereka. Tiba saja Ipana mengerjap dan menatap Fajri. Ia tersenyum ketika melihat sang abang tengah duduk di dekatnya. Peluk bang, ucap Ipana merentangkan tangan. Baiklah Tuan Putri, ucap Fajri berbaring di samping Ipana dan memeluk adik semata wayangnya itu. Dede sayang abang, ucap Ipana sebelum kembali terlelap. Abang lebih sayang dede, ucap Fajri tercekat. Ia terus mengalus kepala Ipana dengan lembut hingga garis itu benar-benar terlelap. Barulah Fajri pindah ke kamarnya setelah mengunci pintu dari luar, mewanti-wanti agar tidak ada musang jantan yang menyabotase miliknya. Ia segera beristirahat di kamar sambil memeluk sang bidadari yang tengah hamil saat ini. Sementara itu, di kamar tamu, Karenja belum terlelap. Ia memandang foto mesranya bersama Ipana ketika lamaran tadi. Wajah tampan itu merona mengingat kedua orang tua mereka hanya menganggukkan kepala ketika ia dan Ipana mengemukakan pendapat. Iya, setuju, tapi ayah berpesan, jangan menyicil malam pertama kalian atau kami akan kecewa kepada kalian, ucap Irfan tegas. Aku sungguh tidak sabar untuk mempersuntingmu sayang. Terima kasih karena telah memilihku, ucap Karenja tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Minggu depan saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa aku memang pantas untuk bersanding dengan Ipana, ucap Karenja tersenyum dan memejamkan matanya. Ia terlelap dengan perasaan yang begitu bahagia dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Memeluk bantal guling dan mengecupnya sambil membayangkan jika ia tengah memeluk Ipana saat ini. Pagi menjelang, kegaduhan terjadi di rumah Dirgantara. Ipana menggedor-gedor pintu karena terkunci di dalam kamar. Gadis itu bangun terlambat dari biasanya, sedangkan Fajri mendadak berangkat keluar kota pagi ini tanpa meninggalkan kunci kamar Ipana. Dan sialnya Fajri juga memperbarui kode PIN pada pintu itu semalam. Bunda, ayah tolong, teriak Ipana sambil memukul pintu. Untuk memperbaharui kode PIN dibutuhkan sidik jari milik Fajri atau menggunakan kartu, sementara ia tidak memiliki satupun alat yang bisa digunakan. Sayang, panggil Karenja. Tolong keluarkan aku, Bi. Dasar abang laknat, teriak Ipana frustasi dan kelaparan. Bahkan ia tidak bisa berpikir jernih dan melupakan jika ia bisa meretas pintu itu dengan mudah. Apa kamu mau loncat lewat jendela, sayang? Tanya Karenja. Jendelaku langsung menghadap kolam berenang yang dangkal, Bi, ucap Ipana. Apa kamu tidak bisa meretasnya? Tanya Karenja. Astaga, aku lupa, ucap Ipana. Ia langsung mengambil ponselnya dan meretas kunci pintu itu dengan mudah.
Ceklek, pintu terbuka. Ipana melihat Karenja berdiri sambil menahan tawa karena melihat betapa Ipana tidak bisa menggunakan kemampuannya di kala panik. "Is, ngapain kamu ketawa?" ucap Ipana sewot. Enggak sayang, kamu cantik banget," ucap Karenja gelagapan. "Alasan? Aku mau ke bawah dulu," ucap Ipana cemberut sambil meninggalkan Karenja. Ia berjalan menuju ruang makan untuk sarapan siang karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Karenja yang masih terkekeh mengikuti kemana Ivana pergi. "Gimana cara Dede keluar, sayang?" tanya Fajira mengernyit. Ia baru saja memanggil tukang untuk membuka pintu itu. "Dede retas, Bunda. Sekarang Dede lapar." Rengek Ipana menarik Fajira menuju dapur. "Tuh, calon suami kamu ada," ucap Fajira menuju Karenja. "Apa Bunda gak mau masakin Dede?" tanya Ipana cemberut. "Ayo Bi, aku sudah kelaparan, sebentar lagi aku bisa mati kalau nggak makan," sambungnya sambil menarik tangan Karenja. "Aih anak muda, ingat ini di rumah kalian baru bertunangan, belum menikah," ucap Fajira menggeleng. "Iya Ibunda Ratu," teriak Ipana dari ruang makan sambil terkekeh. Fajira menggeleng, ia ingin melihat keadaan Sapira terlebih dahulu karena ibu hamil itu kembali ngidam semenjak Fajri pergi, padahal kandungannya sudah berusia 18 minggu. Di ruang makan, Ipana melihat begitu banyak jenis sarapan yang sudah terhidang di atas meja. Matanya berbinar ketika melihat sandwich yang masih terasa hangat. "Kamu sudah makan, Bi?" tanya Ipana. "Hap." Ia menggigit sandwich itu dengan mengunyahnya. Ipana mengerti rasanya tidak sama seperti buatan Fajira. "Aku sudah makan sayang. Itu aku yang masak, beda ya rasanya?" tanya Karenja tersenyum. "Iya. Rasanya beda, kamu kasih apa sayang?" tanya Ipana. "Kasih cinta?" "Haha," ucap Karenja terkekeh. "Ih, sore nanti aku ada perlu Bi," ucap Ipana. "Kemana sayang?" tanya Karenja. "Jadi pihak keluarga pilot pesawat menuntutku atas kematian anaknya. Jadi aku dipanggil untuk dimintai keterangan," ucap Ipana kembali memakan sarapannya. Dek, Karenja terkejut, ia menatap Ipana dengan lekat. Wajahnya berubah khawatir seketika. "Jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan semua buktinya," ucap Ipana tersenyum dan mengelus rahang Karenja dengan lembut. "Kamu yakin sayang?" tanya Karenja semakin khawatir. "Yakin, nanti temani aku ya," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang," ucap Karenja mengelus kepala Ipana dengan lembut. Sore menjelang, mereka harus pergi menuju Polda untuk memenuhi panggilan kali ini. Ipana berjalan santai bersama dengan Joe dan Karenja masuk ke dalam gedung itu. Ketika ia mulai menapaki tangga, para wartawan sudah mengerubunginya dengan tenang. Sesuai dengan aturan Ipana jika ingin ia berbicara ketika diwawancarai seperti ini. "Maaf Nona, kami meminta waktunya sebentar. Bagaimana tanggapan Anda mengenai laporan ini?" tanya salah satu wartawan. "Saya tidak masalah jika mereka melaporkan saya, karena itu adalah pesawat pribadi. Namun saya tidak akan tinggal diam karena semua bukti sudah saya persiapkan. Dan saya bisa memastikan jika masalah ini bisa selesai dengan cepat," ucap Ipana tenang. "Bagaimana dengan santunan yang Anda berikan untuk keluarga korban?" tanya mereka lagi. "Saya sudah memberikan santunan untuk semua kru pesawat yang ada, termasuk perawatan intensif untuk pemulihan baik mental maupun psikis. Selain itu kami juga menanggung biaya sekolah hingga kuliah untuk anak pilot dan teknisi. Namun jika seperti ini mungkin kami akan memikirkannya kembali," ucap Ipana. "Lalu bagaimana dengan isu pernikahan Anda?" tanya wartawan. Itu tidak termasuk ke dalam topik pembicaraan, tetapi dalam waktu dekat kami akan mengumumkannya. Permisi," ucap Ipana berjalan sambil menggandeng tangan Karenja. "Terima kasih Nona," ucap mereka tanpa menyadari kehadiran Karenja di sana, karena pria tampan itu memakai atribut yang cukup baik, topi, kacamata, dan masker. Ipana masuk dan menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4 jam untuk menjawab semua pertanyaan dari para pihak penyidik. Ia hanya menjawab apa adanya tanpa merasa terintimidasi dengan pertanyaan itu. Bahkan sebaliknya, para petugas yang merasa tertekan dengan tatapan mata tajam Ipana. Setelah selesai, Ipana terlelap di dalam dekapan Karenja sambil menunggu Fajri datang untuk melengkapi semua berkas yang akan membebaskan Ipana nanti. Mereka segera pulang dan beristirahat karena hari esok akan begitu mencengangkan baik untuk Karenja ataupun untuk Ipana sendiri.